Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang berbahagia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan menjadi kunci utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, seorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, mengembangkan keterampilan, dan membuka jalan untuk meraih cita-cita. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak anak-anak yang harus berjuang menghadapi keterbatasan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Keterbatasan ekonomi, lingkungan sosial, maupun berbagai tantangan lainnya seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan impian mereka. Panitia MPLS SMK Negeri 1 Kaidita mempersembahkan sebuah drama teater. Drama ini mengangkat tema penting tentang hak memperoleh pendidikan bagi setiap anak. Kisah berpusat pada seorang anak bernama Toto yang memiliki tekad kuat untuk meraih cita-cita ke jenjang SMK. Meskipun keterbatasan ekonomi, ia percaya bahwa pendidikan adalah mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Ini dia persembahan drama teater dengan judul Orang Miskin Wajib Sekolah. Penanggung jawab Muhammad Ansar Musa SPD MSI, Pembina Nurholis Majid Datwela SPD, Produser Saharil Tunggil SSI, Sutradara Virgiawan Montang SPD, Penulis naskah Muhammad Andriasa Kusuma ST, Penelaah naskah Muhammad Taufik Mabutuan SPD. Selamat menyaksikan. Pada suatu sore di rumah Totoro, berkumpullah Papa, Mama, dan Totoro sedang bermusyawarah tentang Totoro yang ingin sekolah. Totoro, sini dulu. Ya Mama, Mama dengar-dengar Totoronya ada masuk lanjut sekolah. Betul itu? iya Mama, Toto sudah sekali mau sekolah sama teman-teman lain supaya Toto bisa mau belajar, bisa dapat ilmu, dan bisa meraih cita-cita. Toto, Papa senang kamu dengan Toto sudah sekolah, tapi kasihan orang berkeluarga ini berbagai kekurangan kasihan. Apa so Toto bercita-cita kalau nanti selesai sekolah? Toto suka jadi orang yang sukses supaya boleh membantu banyak orang yang boleh balas memadai pengorbanan selama ini. Oh, kalau begitu Papa yang mau usahakan kamar dulu supaya kasihan Toto boleh masuk sekolah. Kalau begitu Papa, Mama, Toto besok sampai pendaftar boleh. Yo pergi Jo, Mama dan Papa tetap mau doa yang baik-baik Pak Toto. Soal biaya, nanti Mama dan Papa mau usahakan kamari. Keesokan harinya, si Toto menuju sekolah SMK Negeri 1 Kaidita dengan berharap mampu melanjutkan sekolahnya. Disinilah Toto bertemu sekelompok casis kaya dan sombong.
Waalaikumsalam. Ibu, orang ada mau mendaftar, mau ambil jurusan yang orang-orang kaya punya. Jurusan apa itu, Ibu? Adik-adik mau ambil jurusan apa? Ibu, saya mau ambil jurusan keperawatan ya. Saya mau ambil PP komite paling mahal itu biar nanti mau bayar. Gampang loh itu, Ibu. Tulis Joko itu, masalah doi gampang itu, bayar tetap. Assalamualaikum. Di sini tak apa daftar? Orang ambil daftar, boleh? Oh, mendaftar sini ngana? Ada doi suruh ke orang tua? Toto mama dan papa bilang, "Pak daftar dulu. Soal biaya nanti Toto mama dan papa mau usahakan kamari." Siapa ngana nama? Toto, baru nama saja perkampungan sekali. Iya le, dengan bilang saja PB aja, mau setel lanjut sekolah sini le. Di sela perdebatan antara Toto dan sekelompok casis kaya dan sombong, terdengar oleh casis lain yang juga ingin mendaftarkan diri di sekolah yang sama, lalu mencoba menenangkan keduanya. Wih, kenapa nggak subang kami ini? Iyo ini sekolah kan bukan unit punya juga toh. Jadi terserah siapa saja boleh mendaftar. Berdaftar juga mau dua, tidak usah pusing apa yang orang mau bilang. Ibu, orang ada pemimpin daftar. Atas nama siapa? Toto ibu, Kalau kamu, atas nama siapa? Putu ibu. Jurusan apa yang mau ambil? Saya mau jadi orang yang hebat di masa depan nanti dalam bidang teknologi. Jadi saya mau ambil jurusan TKJ saja ibu. Yang satu mau ambil apa? Sama. Yang Toto ambil, saya mau ambil lagi. Sudah ya, sudah didaftarkan. Nanti setelah ini urus berkasnya. Oh, saya ibu. Makasih ibu ah. Setelah selesai mendaftarkan diri di sekolah, Toto dan Utu bergegas kembali ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, mereka berbincang persoalan apa yang terjadi tadi di sekolah. Emang tadi tersinggung orang bilang-bilang begitu? Tidak, sebab itu kalau orang yang tidak ada apa-apa, orang yang ada apa-apa orang pandang sebelah mata. Oh, tapi tadi kita lihat orang mata tidak tertutup sebelah, ada taruhan dulu itu tidak tertutup begini. Baru mana ini lah utuh, termasuk SMK kong mana lu dah, SMP masih mau bawa-bawa. Pandang sebelah mata itu berarti orang yang orang susah ini orang rendahkan. Tidak mengerti lah ada maksud orang rendahkan. Oh, kalau kita mengerti, sampai hati orang bikin begitu empat orang ya. Orang tua tidak jadi dikasih tahu kasih biar jauh ke sana. Tidak usah orang tua ambil pusing. Sabar Jo, enggak doa. Orang tua mau dapat jackpot, orang tua melanjut sekolah masa depan lebih cerah. Kata-kata malu kita tahu kadang-kadang cuaca siang ini kok cerah. Oke dan tuh, kita dulu singgah. Bye-bye jalan ke sana ini. Iyo tahu. Oh iya Pak. Sesampainya di rumah, Toto melihat kedua adiknya sedang bermain di depan rumah. Toto menanyakan di mana mama dan papa. Lalu Toto menceritakan apa yang terjadi di sekolah tadi. Halo kakak adik-adik yang ganteng dan cantik. Kakak sok pulang. Kakak dari mana so? Orang dua adik ada buat tunggu, mau panggil bermain kong. Kakak dari Pak Daftar, mau lanjut sekolah di SMK. Mana papa dan mama dan? Itu ada di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ada kakak? Mana Utu dang?
seterus di rumah mama. Baru bagaimana ada ibadah baru tadi dong? Alhamdulillah sudah. So pilih jurusan lagi. Ibu di panitia bilang tinggal kasih lengkap berkas. Oh, nanti kasih lengkap ke sana no. Iyo papa, mama, papa, atau mau istirahat dulu soalnya lelah sekali gua ini. Situasi berpindah di rumah guru yang merupakan panitia penerimaan siswa baru. Di antara calon siswa lain, terdapat salah satu anak dari guru yang merupakan panitia pendaftaran di SMK Negeri 1 Kaidipang. Dek, kasih tahu kan di grup CASIS kalau tanggal 3 Juli untuk CASIS itu mau berkumpul ada apel. Sekalian pengumuman kelulusan berkas. Iya mama, dari hati orang lah ini mau beli snack. Di perjalanan menuju warung, CASIS tersebut melihat Toto dan Utu yang sedang duduk di depan rumah Utu. Utu, Ya, ada yang mau kasih tahu. Tadi mama ada bilang kata orang tanggal 3 Juli itu sama pengumuman. Jadi ada suruh kumpul di SMK sekalian mau apel. baru mau pakai apa itu kira-kira ya? Katanya bebas kaki sih. Saya mau turus dulu, ada mau ke warung. Cepat. Hingga suatu hari, akhirnya hari yang paling ditunggu-tunggu, di mana diumumkannya hasil seleksi berkas. Mana dia? Aduh. Wih, cepat, semulai apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi, sesuai dengan info yang sudah disampaikan kepada kalian, bahwa di mana pada hari ini merupakan pengumuman kelulusan berkas diterimanya kalian di SMK atau tidak. Jadi, setelah apel ini, dipersilakan untuk melihat papan informasi yang sudah disiapkan oleh pengurus OSIS. Jadi ini hasil dari pengumuman kalian, silakan dilihat. Mana? Alhamdulillah, saya nama ada. Alah, mana saya penama? Nah, padahal kurang berkas, memang semua berarti. Permisi. Orang dua penama. Yang mana ini? Orang dua lulus. Sorong. Iya, orang miskin bapak di sini. Lihat baju peruga dong datang muncul di sini. Sombong ya. So sekali, ada dari semua merah seragam ini. Jangan begitu. Eksmosi kita ini eksmosi. Ya tinggi jauh mau. Oh, pandang ente mau nih ya. Wanita orang suami anak.
Sebiar tuh. Orang-orang kaya. Si Toto dengan penuh rasa gembira memberitahukan kepada orang tuanya bahwa dia telah lulus seleksi masuk di SMK Negeri 1 Kaidipang. Mama, Siapa kakak? Toto ada kabar gembira mama, papa. Toto lulus di sekolah SMK, tinggal mau bayar baju olahraga dan batik. Mama dan papa suara doi. Tanya ke sana bang papa, kalau sudah doi atau belum? Bagaimana itu papa? Toto suka sekali mau sekolah, tinggal doi tidak ada ini. Ini doi ada, tapi baru sedikit. Kalau boleh, kena bawa ke sana dulu nak. Iya papa, tidak apa-apa. Makasih mama, makasih papa. Makasih mama, makasih papa. Cepat. Keesokan harinya, dengan harapan yang begitu besar dan penuh rasa bangga, para calon siswa baru, termasuk Toto dan temannya Utu, segera berangkat ke sekolah dengan niat melakukan pembayaran biaya sekolah di SMK Negeri 1 Kaidipang. Di perjalanan menuju ke sekolah, Toto dan Utu berbincang tentang masalah keuangan orang tua masing-masing. Betul, kita ada yang mau cerita ini. Apa itu? Cerita Jo. Orang ini kan buka sekolah, mau bayar pakaian toh. Kenapa Toto papa ada kasih kamar ini doi cuma setengah. Toto tako, kaji orang terima mania. Ngana pedoi dari pangapa orang tua, so ada. Iyo ada ini doi, untuk papa ada kasih kamari. Mari ini doi yang kira hasil dari untuk papa ada suruh papinya untuk mama di koperasi. Ih, gimana sana? Orang tua masih ada usaha kecil-kecilan. Jadi boleh Pak ambil bagi temannya. Pokoknya Toto pikir jodoh orang gua dulu modal ngape doi yang setengah itu dengan ngape keyakinan yang full power ini. Setibanya di sekolah, Assalamualaikum Ibu. Halo Bu, sorong situ mani dua. Astagfirullah, adik-adik, tolong perbiasakan salam ya. Sorry dan Ibu, orang mau datang meregis kostum nih kemeja batik. Langsung orang kasih lunas Ibu. Orang tua kan banyak doi, tidak sama dengan orang tua ini. Iya adik-adik, tapi antri dulu ya. Saya mau tamatkannya lebih dulu sampai. Jadi kamu dua maju sini. Alay gue, biar orang dua yang lebih dulu sampai, kan yang banyak duit itu orang. Belum tentu lihat orang dua ada duit. Adik-adik, di sini saya ngatur kalian ya. Kalian jangan ngatur saya, paham? Kalian berdua ke sini. Ibu, ini saya punya. Ibu, saya mau bayar uang regis pakaian Bu. Tapi saya orang tua ada kasih uang baru setengah Ibu. Boleh? Ah, betul toh Ibu? Tidak salah yang saya bilang. Jangan terima Ibu, jangan terima. Coba kalian diam dulu. Soal terima atau tidak, itu urusannya pihak sekolah, bukan kalian. Mana kalian punya saya sama regis duluan saja. Yang saya so regis sudah bisa keluar. Saya masih mau bercerita sama kalian pertama ini lagi. Bukan orang pertama dorong kayak Ibu.
masih sombong meninggalkan ruangan registrasi dan masuklah kelompok casis lain yang baik dan tidak sengaja mendengarkan perbincangan antara Toto dan guru panitia penerimaan siswa baru. Tunggu. Ibu masih ada bercerita tahu di dalam? Jadi begini, persoalan kamu ke pembayaran baru setengah yang ada itu, saya mau bicarakan dulu dengan kakek saya kan. Kamu jangan dulu putus asa. Saya kasih saran, kamu banyak-banyak berdoa saja. Apapun hal yang kamu niatkan dengan baik itu, tetapi berhasil mau baik lagi. Iya ibu, sebelumnya Toto mau berterima kasih sama ibu sudah mau bantu Pak Toto. Mau kasih banyak ibu Iya Toto, kamu semua keluar. Hati-hati di jalan mau pulang ini, ikut pinggir. Iya ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk. Ibu, terang mau bayar uang pakaian. Oh iya. Mana kalian tahu uang baru kasih tahu nama-nama saja. Yang sudah saya regis sudah bisa keluar ya. Ibu, mohon maaf sebelumnya, tolong mau bertanya, tapi di luar konteks SPMB boleh? Boleh. Mau tanya apa? Jadi begini, tadi di luar orang nggak sengaja dapat dengar ibu deng Toto Pepen bicaraan. Kenapa so dia Toto itu ibu? Sebenarnya ini tidak harus saya bicarakan dengan kalian. Cuma berhubung saya lihat kalian anak-anak yang baik, jadi tidak ada salahnya. Dia itu ada kendala di keuangan, DP biaya seragam, baru setengah yang ada. Allah, bebek yang sayang juga ya. Semoga kasihan dia punya orang tua mau dapat rezeki for dia punya biaya sekolah. Amin. Dengan perasaan sesak dan penuh kekecewaan, Toto membawa langkahnya kembali ke rumah. Dalam perjalanan, dia merenungi nasibnya. Di satu sisi, ia ingin sekolah, tapi di sisi lain, Toto harus mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tuanya yang sedang susah. Bahkan, handphone satu-satunya yang dimiliki keluarganya telah dijual oleh papanya. Tutu, tak sabar dulu Menunjukkan kita lihat tadi nona ini mulai di jalan kamar ini. Ada kenapa sob? Iyo Mania, tak bikin masalah mau sekolah ini. Kayaknya ini doi yang Toto papa kasih kamar ini. Jadi papanya jual HP. Soalnya beberapa hari ini Toto tidak pernah dapat itu HP. Papa di rumah ada pakai. Ya, Toto. Kalau HP suka jual, nana mau buka MP dengan NFM bagaimana? Bukan gampang ini untuk Toto kepikiran pegalau saat perutan pikiran mau sekolah begini. Kemana cuma pak pikir kesana itu game burik. M plus nggak kasih kamar sana dulu pak Toto oke. Maaf bang, itu kan cuma bercanda. Kita bersaran cuma satu sih untuk sekarang ini. Hanya berdoa saja dulu. Berdoa ke sana, siapa kan tahu iya toh. Ya Allah, kenapa Toto nasib mesti begini ya Allah? Kenapa orang yang samarin Toto harus orang mau hina-hina? Harus orang mau pandang sebelah mata ya Allah. Toto niat besar sekali mau sekolah. Toto cobaan kebanyakan begini. Sayang dah ibu itu. Toto mau jadi anak yang cepat putus asa. Tapi Toto sesiksa lihat mama dan papa pengen berusaha ya Allah.
Apa yang Deng Bapak usahakan sama cuma supaya mau dapat kasih ikut untuk mau untuk mau sekolah ya Allah. Tolong bantu akan Pak Toto kasih sehat-sehat akan Mama Deng Papa supaya boleh bapak kasih sekolah Pak Toto. Deng Toto ke adik-adik, tolong akan Pak Toto ya Allah. Bebek yang sayang dia Toto Kang. Alah iya mania. Kita kalau ada di posisi dia sepatah semangat tahu. Bukan dorong dua sama itu. Ah iya, dorang dua itu. Ibu, Mania bersabar kasihan. Insya Allah ada jalan keluar Toto. Roda kehidupan itu tetap berputar. Sekarang mungkin gak ada susah, tapi suatu saat pasti ada masanya menjadi orang sana. Yang perlu Anda baking itu cuma berdoa dengan tekun berusaha. Allah tidak akan menutup mata untuk seseorang bertakdir. Iya tahu, betul itu. Yakin Pak Allah saja. tetap semangat Glenn. Gerakan tetap jadi ngoridur penyemangat karena bangkit. Makasih sama, coba kasih ingat. Pasti turun dua packing lebih besaran. Dari Jodang, orang sama terus, sama sore. Pagi, orang kamu udah cari lagi. Suasana berpindah di rumah Toto, di mana Toto terlihat murung dan menangis. Dengan rasa yang hampir putus asa, Toto menceritakan isi hatinya kepada kedua orang tuanya. Mama, Ya kakak, kenapa kakak sama nangis ini? Toto ini sudah perasaan sekali Pak Mama dan Bapak. Terdapat rasa sama dengan Bapak saya sekali ya. Padahal Toto lihat sendiri terlalu susah di rumah ini. Kenapa so kakak? Orang di sekolah tidak terima uang yang kakak bawa tadi. Papa, so sini dulu. Ya, kenapa? Tahu, kita sama nangis ini. Tapi Bapak, saya belum Toto mau cerita. Ada yang Toto mau tanya Pak Bapak. Beberapa hari ini Toto tidak lihat Papa PHP. Itu yang Papa kasih. Itu yang hasil jual HP. Iya Toto, HP papa dah jual, suruh Toto mau pakai sekolah. Ini no, Papa di alasan kenapa Toto menangis. Ini Papa usaha sebagini sekali cuma lantaran mau kasih sekolah Pak Toto. Toto, jangan menangis ah. Ini memang sudah tanggung jawab papa dan mama sebagai orang tua untuk mau kasih sekolah anak-anak. Jadi, ini anak-anak hanya fokus sekolah saja baik-baik, jangan ikut dengan hal-hal buruk. Biar orang-orang susah begini, jangan sampai Toto mau dapat bikin hal-hal yang tidak baik, yang mau bikin malu mama dan papa. Pokoknya papa tetap berusaha dan papa yakin Toto tetap mau ke sekolah. Karena mama Firman tidak pernah putus. Papa lihat demi Toto ke tujuan ini, tidak usah lihat Toto mau pikir rupa-rupa. Papa tahu itu. Iya Papa. Gak usah menangis, laki-laki kong. 15 menit lagi sudah kurang capsek berperan. Situasi berpindah
di mana kesedihan Toto masih berlanjut dan dia mengambil waktu berjalan keluar rumah. Di saat Toto mulai berpikir untuk tidak melanjutkan sekolahnya, tanpa sengaja Toto bertemu dengan bapak-bapak dan menanyakan situasi Toto, yang ternyata beliau adalah kepala sekolah SMK Negeri 1 Edipa. Kenapa harus begini sekali Mania? Sampai sayang sekali dapat lihat papa dan mama. Dek, Ya Om, saya lihat-lihat ada ini sedih sekali. iya Om. Toto memang harus sedih ini. Kalau saya boleh tahu, kira-kira apa yang bikin adik sedih? Toto ada mau lanjut sekolah di SMK, selulus berkas, saya terima di sekolah karena masuk di SMK itu gratis. Baru, kenapa adik sedih dan? Awalnya Toto cuma ingin masuk sekolah, tapi tidak terpikir masalah seragam. Padahal di sekolah itu orang mesti membeli batik dengan pakaian olahraga lagi. Pas Toto kasih tahu papa dan mama, alhamdulillah papa dan mama ada berusahakan. Tapi papa PHP kasih yang dia ada jual, tapi tidak cukup. Jadi Toto sempat pikir, Toto tidak mau lanjut sekolah Jo. Soalnya Toto selesai dapat lihat papa dan mama supaya usaha semaksimal mungkin. Cuma memang betul Toto jalan satu-satunya ini. Lepas no, ada beberapa dari saya. Kebetulan saya kepala sekolah di SMK Negeri 1 Dadipang. Jadi begini dek, saya paham dengan apa yang saya rasakan saat ini. Saya juga sudah sempat dengar dari guru panitia SPMB kendala dari calon siswa atas nama Toto. Tapi ada dengar baik-baik ya, di sekolah SMK Negeri 1 Dadipang itu ada program bebas biaya dan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa yang berprestasi. Saya juga sudah sempat lihat berkas yang adik masukkan. Ternyata adik termasuk siswa yang berprestasi dan memenuhi syarat. Jadi adik tidak usah sedih lagi soal biaya seragam. Itu semua ditanggung oleh sekolah lewat jalur prestasi. Saya akan sampaikan di apa nanti bahwa ada siswa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut karena sangat berprestasi. Betul Om. Pak, Om, betul ini Pak. Ya betul. Jadi kamu tidak usah putus asa hanya karena keadaan ekonomi. Kamu berprestasi, orang tua berusaha, dan orang tua berdoa. Itu menjadi kunci untuk membuka jalan keluar. Kamu cuma perlu lebih giat lagi belajar supaya kamu bisa kasih bangga kamu ke orang tua dan balas semua orang berusaha dan pengorbanan. Kesulitan itu bukan alasan untuk orang mau menyerah. Iya Pak. Toto akan lebih semangat, tidak mau putus asa. Kalau begitu, Toto semua balik ke rumah. Mau kasih tahu Pak Mama dan Papa ini informasi. Makasih banyak Pak. Dengan perasaan yang begitu gembira, Toto langsung beranjak balik ke rumah dan menyampaikan informasi kepada mama dan papanya. Mama, Papa, Toto ada info bahagia ini. Toto aku dapat dari kepala sekolah SMK tadi.
baru dia ada kasih bocoran Toto kata apa beasiswa jalur prestasi. Jadi Toto bisa dengan sekolah gratis ditanggung oleh sekolah karena Toto berprestasi waktu masih SMP. Masya Allah, Alhamdulillah. Papa, Allah tolong taruh ke keluarga Papa. Papa bangga pangana Toto. Papa bebesan pangana sesulit apapun terhadap keadaan. Jangan pernah lupa memohon Tuhan. Terhadap keadaan susah ini hanya sementara, tapi ilmu dengan prestasi yang Toto punya akan selamanya jadi Toto bekal hidup. Iya Papa, Toto mau ingat terus Papa pesan-pesan Pak Toto selama ini. Toto tidak mau kasih kecewa Papa dan Mama. Toto mau buktikan lewat Toto berprestasi. Tibalah saatnya di mana apel kedua untuk siswa baru di sekolah dan juga penyampaian pengumuman dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kadipang untuk siswa baru yang mendapatkan beasiswa melalui jalur prestasi. Dari hasil survei berkas, panitia SPMB menyatakan bahwa Totolah yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, perkenalkan saya Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kadipang. Dan hari ini juga saya akan mengumumkan bahwa ada salah satu teman kalian yang mendapatkan beasiswa dari jalur prestasi. Dan siswa tersebut atas nama Toto. Diharapkan Toto untuk maju ke depan dan menyampaikan pesan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kepala Sekolah. Toto tidak tahu apa yang harus Toto mau bilang di depan sini. Toto cuma bisa ucapkan Alhamdulillah Pak Tuhan. Dengan terima kasih juga Pak Toto ke orang tua yang di rumah. Dengan Pak Toto ke teman-teman yang selalu kasih semangat Pak Toto, termasuk dia utuh. Toto hanya boleh kasih pesan juga untuk teman-teman lain. Terang mesti lebih giat belajar supaya bisa berprestasi semua. Teman-teman, kalau hari ini ada yang merasa susah, jangan langsung menyerah. Kalau ada yang menghina, jangan balas dengan rasa benci. Tapi tolong buktikan dengan cara berprestasi. Mungkin cuma itu yang boleh Toto mau bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pengumuman dan penyampaian pesan dari Kepala Sekolah dan Toto, kelompok siswa sombong merasa kalah atas pencapaian Toto. Lalu, mereka pun merasa malu dan bersalah. Ternyata orang yang terjaga hina itu anak pintar ya. Dia dapat beasiswa jalur berprestasi mania. Iyo, tetapi hati langsung Kak Cucu pas dia kasih pesan tadi itu. Mau ingat waktu orang bilang dia orang miskin? Iyo, ingat. Ternyata dia orang yang pintar mania, tidak putus asa dan tidak menyerah biar langsung hina-hina. Iyo kita semua lupa dia beli pertama mania. Minjo, orang pergi minta maaf pada dia. Minjo. Tidak lupa pula kelompok siswa baik memberikan ucapan selamat kepada Toto. Di saat Toto dan Utu sedang berbicara dengan kepala sekolah, saat itu kelompok siswa sombong yang sudah merasa bersalah kepada Toto dan Utu datang menghampiri.
Cara lihat orang. Apa nih? Pasti bagian yang ulang ini. Tidak, orang kamari bukan mencari masalah atau mau datang berhina. Orang mau datang ada meminta maaf penghuni dua. Minta maaf. Iya Toto, selama ini ngana orang selalu rendahkan, selalu orang hina. Padahal ngana anak yang pintar, anak yang rajin, dan anak yang baik-baik. Kita yang minta maaf betul penganan. Selama ini orang sombong penganan hanya karena orang tua ada uang. Tapi sekarang orang sadar uang itu bukan tolak ukur dari kemampuan. Buktinya kan anak dapat beasiswa dengan anak prestasi. Orang minta maaf Pak. Iyo, Toto kasih maaf. Toto tidak ada yang minta maaf. Itu yang Toto belum ada yang Bapak ajarkan. Pak Toto yang masih pandai nama. Serius ini Toto? Iyo serius. Kalau nggak ada mutu? Ya sama. Kalau Toto kasih maaf, kita juga kasih maaf. Kan Toto dia itu dua badan satu hati. Iya toh? Jadi mulai hari ini karena surat utama saya tidak ada lewat baku musuh. Hadirin yang kami hormati, kisah Toto yang baru saja kita saksikan bukanlah sekedar cerita tentang seorang anak yang ingin bersekolah. Kisah ini adalah gambaran nyata bahwa masih banyak anak-anak yang memiliki semangat besar untuk meraih pendidikan. Meskipun harus menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan dalam hidupnya. Melalui perjuangan Toto, kita belajar bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk bukanlah alasan untuk menyerah. Dengan kerja keras, doa, dukungan keluarga, serta kepedulian sekolah, setiap anak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan di masa depan. Pendidikan bukanlah milik segelintir orang. Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa tanpa menggunakan suku, agama, ras, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Drama ini juga mengingatkan kita bahwa sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membangun karakter, menumbuhkan harapan, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dari ruang kelas hari ini akan lahir para pemimpin, guru, tenaga kesehatan, teknisi, pengusaha, dan berbagai profesi yang akan membangun Indonesia di masa depan. Mari kita jadikan kisah Toto sebagai inspirasi untuk terus belajar, menghargai sesama, membantu mereka yang membutuhkan, serta tidak pernah menyerah dalam menggapai impian. Karena sesungguhnya setiap anak berhak untuk bermimpi, setiap anak berhak untuk belajar, dan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan untuk semua, masa depan untuk semua. Terima kasih, selamat datang siswa-siswi baru SMK Negeri 1